Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat untuk kita semuanya. Kita kembali lagi di program Jaksa Menyapa. Dan kali ini kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Bersama saya Rian Gumai. Dan saya Malzafira. Pemirsa, kurang lebih selama 60 menit ke depan kami akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah terkait tentang jaksa dan juga apa saja yang akan dilakukan di sini ya. Pastinya kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, ada Bapak Dr. Riyadi Bayu Kristianto, SHMH. Assalamualaikum Bapak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dan juga pasti harus semangat ya Pak. Semangat. Iya. Karena banyak sekali amanah beban tugas yang beliau laksanakan selaku pimpinan dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Benar. Lanjut kita mengangkat tema Rian untuk hari ini, Ya. yaitu ada peranan Jari Lubuk Linggau dalam mensosialisasikan untuk mengoptimalkan restoratif justice kepada masyarakat. Nah, sebelum kita ulik lebih dalam mengenai tema kita hari ini, kita akan berkenalan dulu tentang personality dari Bapak Kajari kita. Dan untuk pertama kali ini Pak, kita akan bertanya, sejak kapan nih Pak bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau? Sejak bulan September tahun 2022. Jadi kurang lebih sudah 11 bulan saya menjadi atau menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Berarti tahun depan anniversary ya Pak, setahun. Satu tahun. Insya Allah. Insya Allah. Doanya aja Mbak. Dan kalau boleh tahu juga Pak, sebelum dari Kejaksaan Lubuk Linggau, Bapak bertugas di daerah mana? Saya sebelum di Kejari Lubuk Linggau, saya selaku asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kurang lebih selama lama Mas, 2 tahunan kurang lebih. Iya. Dari Gorontalo ke Sumatera Selatan, seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu apa nih Pak perbedaannya dari asisten tadi menjadi Kajari? Yang jelas tupoksinya berbeda. Kalau di asisten pengawasan itu lebih bagaimana misalkan kita menyikapi ada pegawai di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan, apakah itu misalkan perbuatan tercela, kemudian indisipliner. Nah, itulah salah satu tupoksi kami. Sedangkan jika di jabatan Kepala Kejaksaan Negeri, khususnya di Lubuk Linggau ini, saya mengendalikan atau sebagai penanggung jawab semua bidang, termasuk mengenai kepegawaian, termasuk bidang yang lain yang menyangkut bidang teknis, apakah itu bidang pidum, bidang intelijen, bidang pitsus, bidang datun, bidang seksi barang bukti, bidang pembinaan. Ya, semuanya saya harus tahu dan mengerti semuanya. Jadi lebih kompleks, lebih berat tanggung jawab kami. Kalau selaku pengawas kan, waktu sebagai asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo kan hanya disekup bidang pengawasan saja. Jadi kalau sekarang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri mencakupi semua bidang. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Tanggung jawab yang besar ya pastinya. Iya, kita juga penasaran nih Pak, historikal Bapak sampai dengan hari ini selaku pimpinan gitu dari Kejari Lubuk Linggau, kemudian akhirnya memilih untuk menjalankan sebagai abdi negara sebagai seorang jaksa. Boleh nih Pak diceritakan kepada pemirsa biar sebagai motivasi juga termasuk untuk kita yang di sini begitu, Pak Bayu. Ya, terima kasih Mas. Saya dulu sebenarnya itu awalnya pengen jadi polisi Mas. Waktu itu saya mendaftar
waktu itu bukan kayak sekarang akpol gitu, bukan. Kalau dulu itu akabri. Nah, saya daftarlah di akabri itu. Tapi karena nasib kurang beruntung, saya tidak diterima. Nah, kebetulan maaf kata Mas, saya ini kan orang kampung Mas. Asli saya itu Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya itu dari kota Klatennya masih jauh, kurang lebih 7 kiloan lah. Dan saya dari keluarga besar petani, dan kebetulan di antara keluarga besar itu ada yang menjadi jaksa. Nah, setelah lulus SMA, saya daftar akabri nggak bisa diterima. Saya berharap, wah ternyata jaksa seperti polisi juga. Pada waktu itu saya melihat sosok seragamnya aja, apa yang saya lihat di mata, wah seperti jaksa itu seperti polisi. Kemudian saya cari info, saya tanya-tanya, kalau mau jadi jaksa itu macam kayak apa? Harus sarjana hukum. Kemudian saya kuliahlah di universitas, salah satu universitas di Yogyakarta. Saya ambil fakultas hukum. Kemudian setelah lulus sarjana hukum, alhamdulillah saya itu termasuk beruntung di antara saudara-saudara saya. Saudara saya itu ada 8, laki semua. Kakak-kakak saya itu dulu waktu ngelamar kerjaan itu berkali-kali nggak diterima. Di sana nggak diterima, di sana ngelamar sana sini nggak diterima. Tapi pada akhirnya juga sekarang ASN juga. Tapi perjalanannya itu panjang. Tapi alhamdulillah untuk saya itu pengalaman saya buat lamaran itu ya hanya sekali, langsung diterima di kejaksaan, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang saya menjadi kepala kejaksaan negeri itu suatu keberkahan mungkin, dan juga amanah juga seperti itu. Jadi alhamdulillah saya nggak kepikiran sama sekali dulunya saya itu bisa menjadi kepala kejaksaan negeri. Jadi waktu itu saya jadi jaksa saja bisa bersyukur. Nah, sekarang malah bisa menjadi kepala kejaksaan negeri, alhamdulillah. Itu dia, gara-gara banyak bersyukur, Cerian. Yang darinya pengen jadi jaksa aja Pak, sekarang menjadi kepala kejaksaan negeri. Baik, kalau boleh tahu Pak, dari tahun berapa Pak memulai karir menjadi seorang jaksa? Daftar CPNS kejaksaan itu tahun 1997. Alhamdulillah diterima. Kemudian saya pendidikan jaksa, saya di wisuda jaksa itu di tahun 2000, kalau saya tidak salah ingat tahun 2000. Jadi saya jadi jaksa itu sudah kurang lebih 23 tahun ya. Seperti itu Mbak. Penempatan awal di Jawa Tengah? Penempatan awal saya di Kejaksaan Negeri Kendal, Jawa Tengah. Kurang lebih berapa? 2 tahun Pak ya, kurang lebih 2 tahun ikut pendidikan jaksa. Habis pendidikan jaksa, penempatannya di Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali di Jawa Tengah juga. Ya. Sudah 20 tahun menjajaki karir seorang jaksa ya Pak ya. Kalau kurang lebih. Kurang lebih itu menjadi umur yang produktif Pak kalau 23 tahun Pak. Artinya mulai dari bawah berjenjang sampai dengan hari ini nih Pak. Nah, kita juga ada salah satu Kejari juga yang dulu tidak bercita-cita sebagai seorang jaksa, malah pengen berusaha gitu ya. Tapi nasibnya akhirnya menjadi seorang pimpinan kejaksaan, sama adalah satu keberkahan dan amanah. Nah, kita pengen tahu juga Pak, selaku pimpinan Kejari Lubuk Linggau, bagaimana sih menerapkan dan merangkul teman-teman yang ada di Kejari anggota di Lubuk Linggau ini sendiri? Ya, terima kasih Mas. Saya di sini saya berusaha menganggap teman-teman itu bukan sebagai orang lain, bukan sebagai anak buah. Teman-teman saya, saudara saya, dan saya tidak bisa apa-apa tanpa didukung semuanya oleh teman-teman. Jadi semuanya itu saya bersikap dan berusaha bersikap
tidak ada jarak antara saya dengan teman-teman. Jadi saya tidak menganggap bahwa saya ini pimpinan, teman-teman anak buah, enggak seperti itu. Teman-teman di sini saya anggap semuanya saudara saya. Semuanya boleh berdiskusi dengan saya, semuanya boleh mengkritik saya, semuanya boleh memberikan masukan kepada saya dengan catatan bahwa itu ya harus objektif dan demi kemajuan institusi kejaksaan, khususnya kemajuan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggo. Dan perlu saya sampaikan, Mas, dalam kesempatan ini, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggo itu, walaupun di sini itu saya sampaikan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggo, tapi Kejari Lubuk Linggo itu membawahi 3 wilayah, 2 kabupaten dan 1 kota madya. Yang 1 Kabupaten Musirawas, yang kemudian yang kedua Kabupaten Musirawas Utara, kemudian yang ketiga Kota Madya Lubuk Linggo. Demikian, Mas. Cukup luas dan tadi merangkul, memandang teman-temannya adalah bagian dari keluarga, begitu ya. Iya. Welcome berdiskusi, begitu Iya, kan. iya. Dan yang pengen tahunya nih, secara konkretnya pola seperti apa sih yang diterapkan, Pak? Sehingga teman-teman di sini ikut merasakan suasana kekeluargaan dalam melakukan pekerjaan. Dalam setiap pergaulan, dalam setiap kesempatan, apakah itu kita diskusi secara kelompok kecil begitu, ataukah kita expose di forum yang lebih besar, kita kasih kesempatan semuanya, saya urutkan mau berpendapat apa, teman si A, teman si B, tidak usah perlu ragu, saya sampaikan di awal bahwa kita itu istilahnya merangkum semua pendapat, dan jikalau pendapat itu lebih dari 1 orang, itu menurut kami hasilnya pasti lebih bagus daripada pendapat hanya 1 orang. Demikian. Diskusi kecil ya, dan akhirnya memang menjadi sosok seorang bapak dalam wilayah pekerjaan, begitu. Iya. Ya, baik, Pak, kita izin mau iklan terlebih dahulu, Pak. Silahkan. Kita akan sambung lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa, dan kita masih dengan Bapak Dr. Yadi Bayu Kristianto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Dan kita tadi sudah mengenal ya, Rian, lebih dalam personality dari Bapak Bayu sendiri, dan kita ingin bertanya nih seputar kantor nih Pak, kantor wilayah Kejaksaan Lubuk Linggau. Bagaimana Pak struktur organisasi ataupun struktural yang ada di sini? Di sini kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggo dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian struktur di bawahnya ada pejabat eselon 4 yang terdiri dari Kepala Subbagian Pembinaan, kemudian Kepala Seksi Intelijen, kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, kemudian Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kemudian Kepala Seksi yang membidangi barang bukti. Kemudian struktur di bawah pejabat eselon 4 itu ada beberapa eselon 5 yang menaungi yang berada di bawah eselon 4 tersebut. Selain itu juga di kami ada istilahnya jabatan fungsional, dalam arti di sini ada jaksa fungsional. Beliau-beliau itu sudah senior kebanyakan,
namun secara struktural dia tidak tidak menjabat, namun secara fungsional dia sebagai jaksa fungsional. Demikian. Banyak ya, jadi jumlah jaksa yang ada di sini. Kita juga pengen tahu nih Pak, dalam rangka melakukan tugas penuntutan untuk penegakan hukum, bagaimana sih Pak mengupgrade ilmu dari teman-teman jaksa di sini untuk meningkatkan kualitas SDM-nya sendiri? Tentunya kita harus banyak belajar, membaca, dan juga kita harus mengikuti banyak diklat pendidikan dan pelatihan. Dan itu sudah kami terapkan. Dan setiap ada diklat, kita ada pemberitahuan, ya kita berangkat. Dan tentunya dengan ikhlas dan didasari dengan rasa semangat. Iya, insya Allah ilmu itu terserap Pak ya. Amin. Tajam ke atas, hukumnya ini humanis ke bawah. Nah, ini terhadap masyarakat di 2 kabupaten dan 1 kota ini, bagaimana sih peran kejaksaan menyentuh lapisan masyarakat? Seperti yang sering kita dengar pimpinan tertinggi kami, bahwa penegakan hukum kedepankan hati nurani. Hati nurani tidak ada di buku. Jadi kita penegakan hukum, kita harus melihat kondisi masyarakatnya, kondisi sosial masyarakatnya, latar belakang dia melakukan tindak pidana itu seperti apa. Misalkan seperti ini, kita ambil contoh kasus orang melakukan pencurian. Kita harus tahu orang itu melakukan pencurian di latar belakangi karena apa? Apakah karena si pelaku ini dalam keadaan terdesak ekonominya, atau karena pelaku ini memang sudah menjadi istilahnya itu pekerjaan dia melakukan pencurian, atau dia itu melakukan pencurian yang hasilnya itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, misalkan untuk membeli narkoba, untuk melakukan perjudian. Lah itu tentunya kita harus tahu, sehingga kita bisa menanyakan ke hati nurani kita, bagaimana macam orang kayak gini ini. Benar kalau kita berbicara mengenai unsur pidananya semua terpenuhi dan itu masuk kategori telah melakukan tindak pidana. Tapi jikalau misalkan itu misalnya melakukan pencurian hanya untuk makan, karena keadaan istrinya sakit, anaknya sakit, tentunya kita hati nurani kita itu juga harus kita kedepankan. Bukan berarti kita itu istilahnya membenarkan perbuatan itu, tidak. Kita tetap hukum, tapi kita harus mengedepankan hati nurani. Maksudnya seperti itu, Mas. Baik, jadi tidak serta-merta mengedepankan hukum, menggunakan juga hati nurani. Nah, ini kaitan erat juga nih yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung mengenai restoratif justice. Ya. Nah, seperti apa nih? Apakah ada syarat-syarat tertentu dan bagaimana pelaksanaan di Kejari Lubuk Linggau sendiri? Ya, baik Mas. Mengenai keadilan restoratif itu boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa itu termasuk salah satu program unggulan dan juga menjadi perhatian pimpinan kami. Dan keadilan restoratif itu oleh pimpinan sudah dikeluarkan peraturan, yaitu mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Itu ditetapkan tanggal 21 Juli 2020. Kemudian masuk ke lembaran negara 1 hari persis di tanggal 22 Juli tahun 2020, persis di hari Bakti Adiaksa. Dan di dalam Perja 15 tahun 2020 itu ada syarat-syaratnya. Itu saya tahu persis di ketentuan pasal 4, 5, 6, terutama di pasal 5.
itu disebutkan syarat-syarat bagaimana RJ itu bisa dilakukan. Di pasal 5 itu, di angka 1, itu ada ketentuan bahwa RJ bisa dilakukan dengan syarat yang pertama, huruf A itu dikatakan bahwa tersangka baru sekali melakukan tindak pidana. Kemudian di pasal 5 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa ancaman pidananya hanya diancam denda atau ancaman pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kemudian di huruf C itu barang bukti dari tindak pidana itu atau nilai kerugian daripada tindak pidana itu tidak boleh melebihi 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah. Namun di pasal 5 angka 2, 3, dan 4 itu ada lagi ketentuannya. Misalkan di pasal 5 angka 2, di situ disebutkan jika tindak pidana itu terkait harta benda, ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A wajib, tapi yang B dan C itu bisa dipilih salah satu. Kemudian kalau misalkan tindak pidana itu berkaitan dengan tubuh, orang, nyawa, itu ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf C itu bisa disimpangi. Jadi kalau sepanjang tindak pidananya menyangkut harta benda, itu mengenai tersangka baru sekali melakukan tindak pidana itu wajib. Kemudian yang ancaman pidananya hanya denda dan tidak lebih dari 5 tahun, atau kerugian atau tindak pidananya tidak melebihi dari 2.500.000 itu bisa dipilih salah satu. Jadi intinya Mas, kami melakukan RJ itu tidak sembarangan. Jadi ada ketentuannya. Ada perkara yang tidak bisa di RJ-kan. Misalkan mengenai tindak pidana lingkungan, tidak bisa. Kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tidak bisa. Kemudian tindak pidana yang menyangkut martabat presiden, wakil presiden, kepala negara sahabat, dan sebagainya diatur dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tersebut. Demikian Mas. Jadi kita ada dasar hukumnya, ada regulasi-regulasi yang harus kita taati. Demikian. Sesuai Larry ya, nak jadi kepala kejaksaan apal dari restoratif justice tadi. Pasalnya juga mendetail. Nah, ini menarik juga contoh kasus yang telah di-RJ-kan atau sedang di-RJ-kan di Kejaksaan. Seperti apa, Pak? Di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggo sudah kita lakukan RJ berapa bulan yang lalu ya. Itu sekitar kurang lebih 2 bulanan yang lalu mungkin ya Mas, tapi pasnya itu saya lupa. Itu ada KDRT. Usia pernikahannya baru belum ada 1 tahun, ribut di situ, sudah ditahan rutan, baik oleh di tingkat penyidikan, pelimpahan tahap 2 juga sempat kita tahan rutan, namun kemudian dalam perjalanan kita RJ-kan, kita lapor ke Kejaksaan Tinggi, kemudian kita expose melalui virtual ke Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah pada waktu itu disetujui, berhasil kita RJ-kan. Kemudian saat ini sudah kita ajukan satu perkara mengenai 372 penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh adiknya. Maksudnya itu korban itu selaku kakak pelaku, pelakunya selaku adik korban. Sudah kita RJ, kita expose dengan Kejaksaan Tinggi sudah
menyetujui, namun kita menunggu ekspos selanjutnya di depan Pak Jampidum atau jajaran bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung. Kemudian ada satu lagi ini yang mau kami RJ-kan mengenai KDRT juga. Hanya saja ini masih kita susun persyaratan-persyaratan tadi, administrasi dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Perja di 15 tahun 2020 itu apakah sudah sesuai atau belum. Tapi insya Allah nanti setelah kita lengkapi dan menurut kami itu perkara itu bisa dan pantas untuk di-RJ-kan, kami akan laksanakan itu secepat mungkin. Demikian, Mbak. Saya pernah mendengar juga bahwa tokoh masyarakat itu harus dilibatkan, Pak, dalam restoratif justice. Itu mengapa, Pak? Benar, karena restoratif justice itu kan, kalau boleh saya menyampaikan kan, salah satunya kan kita melibatkan daripada pelaku, korban, kemudian keluarga pelaku, keluarga korban, kemudian tokoh masyarakat, atau tokoh desa atau pejabat desa di situ. Nah, maksud dan tujuannya apa? Biar dengan RJ itu bisa mengembalikan kondisi semula. Maksudnya mengembalikan kondisi seperti semula itu dengan tindak pidana yang telah dilakukan itu dengan posisi RJ atau diselesaikan dengan RJ. Jadi seolah-olah itu sudah kembali seperti semula. Misalkan korban minta ganti rugi apa yang dia telah merasa dirugikan oleh pelaku. Kemudian misalkan telah terjadi masyarakat itu telah dirugikan apa yang dimau masyarakat di situ. Nah, bisa itu melibatkan tokoh masyarakat bahwa masyarakat itu menghendaki seperti ini. Nah, itu bisa disampaikan dalam forum diskusi antara pihak pelaku, korban, dan yang terkait yang saya sampaikan tadi, begitu. Jadi tujuan daripada tokoh masyarakat itu agar bisa mengembalikan keadaan seperti semula, seperti sebelum tindak pidana itu ada. Baik. Kalau untuk tempat pelaksanaan restoratif justice sendiri nih, Pak Bayu? Bisa kita lakukan dimanapun tempat, tergantung situasi dan kondisi. Bisa di kantor desa, ya. Bisa di rumah RJ kita, bisa di kantor kami, ya. Kalau misalkan di rutan, bisa misalkan kita diadakan di rutan, namun tentunya para pihak itu harus ada semua. Jadi dengan RJ itu diharapkan apa maunya terutama korban atau masyarakat yang kena imbas daripada tindak pidana itu bisa terakomodir di situ, kemudian bisa diselesaikan di situ. Jadi semua pihak merasa nyaman dan senang, kurang lebih seperti itu. Benar, adanya rasa damai pasti, tidak lagi merugikan satu sama lain seperti itu, Pak. Di mana tempat syarat memenuhi terlaksana proses restoratif justice. Iya, nggak usah kita terlalu formal harus di kantor kejaksaan, tidak seperti itu. Yang penting penegakan hukum itu harus menimbulkan atau menciptakan rasa keadilan tentunya yang terutama di masyarakat yang ada imbas daripada perbuatan tersebut. Baik, substansi perkaranya selesai, dimanapun tempat itu sekedar seremonial, begitu lah ya. Iya. Kami keadilan menarik nih, Pak. Dan bisa terwujud. Dan bisa terwujud. Kami menarik nih mengenai kalau tadi kepada masyarakat Kejaksaan Lubuk Linggau, ini kepada Forkopimda nih, pemerintah Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara dan juga Kota Lubuk Linggau dan persiapan menjelang tahun pemilu. Tapi setelah yang satu ini kita akan balik lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Yadi Bayu Kristianto, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Iya, Pak Bayu nih selaku Kajari kan tentunya tadi sudah menyampaikan banyak informasi elemen kepada masyarakat dan kita pengen mendengar nih, bagaimana sinergitas dengan Forkopimda. Kami terjalin baik, kita saling melengkapi, kita saling diskusi dalam setiap kita ketemu, kita diskusi tidak harus di acara formal. Kita sering ketemu di sesi-sesi misalkan undangan, kemudian rapat apa gitu, kita sering membahas bagaimana misalkan saya dengan Forkopimda Lubuk Linggau ini, bagaimana Lubuk Linggau ini biar stabilitasnya itu bisa terjaga. Kita pernah melakukan cek ke lapangan, ke pasar, kita cek harga-harga bahan pokok apakah stabil ataukah naik, bagaimana keluhan masyarakat, jadi kita bisa mendengar langsung. Jadi jikalau nanti sekiranya ada permasalahan, kita bahas bersama-sama. Kemudian Mas dan Mbak, yang perlu saya sampaikan juga mengenai RJ itu, saya pun juga dalam setiap kesempatan saya tidak hanya menyampaikan dalam forum-forum ke masyarakat atau ke lembaga pendidikan atau apa enggak. Ke para Forkopimda pun saya sampaikan bahwasannya kalau misalkan ke wali kota, misalkan kalau di Lubuk Linggau atau di Musirawas Bupati, Musirawas Utara ke Bupati juga, ke Dandim, Kapolres. Kalau Kapolres mungkin dia juga ada RJ ya, tapi khusus di kami saya sampaikan bahwasannya setiap tindak pidana itu tidak harus selesai di persidangan. Walaupun itu nanti sudah dilakukan penahanan rutan, jikalau memang peristiwa atau perkara pidana itu memenuhi syarat daripada Perja 15 tahun 2020 itu, nanti kita selesaikan tanpa melalui proses persidangan. Itu betul saya lakukan itu. Jadi kami di tengah-tengah Forkopimda itu merasa bahwa kami itu, ya mohon maaf ya kalau saya sampaikan, ada jadi kita itu ada artinya gitu loh. Kita tidak hanya pasif, kita aktif. Bagaimana kita biar masyarakat di wilayah hukum kami itu bisa tercipta ketenangan, kenyamanan, dan karena saya selaku APH, bagaimana penegakan hukum itu dirasa adil bagi masyarakat. Begitu, Mas. Jadi diselipkan juga kepada Forkopimda mengenai restoratif justice sendiri nih. Selain juga kalau misalkan saya kan sering diundang sebagai narasumber di forum kepala desa, misalkan di Kabupaten Musirawas, itu saya beberapa kali sudah saya diundang untuk selaku narasumber. Saya sampaikan di forum-forum itu bahwasanya semua perkara tindak pidana itu tidak harus selesai di depan persidangan. Ada RJ di kami. Jadi kalau misalkan ada peristiwa pidana, diskusikan kepada kami apakah bisa di-RJ-kan atau tidak, tentunya dengan saya jelaskan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi maksud dan tujuan kami biar masyarakat itu tahu, karena saya yakin masyarakat atau semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu belum tahu bahwa di kami itu ada penyelesaian perkara secara keadilan restoratif, yang artinya tidak harus sampai di persidangan. Demikian. Sosialisasi juga sudah dilakukan terus-menerus ya Pak ya? Sudah berkali-kali dalam setiap kesempatan saya kasih pemahaman sosialisasinya. Tapi untuk sejauh ini timbal balik ke masyarakat, adakah Pak, seringkah masyarakat yang sering berkonsultasi seperti itu tentang permasalahannya? Di beberapa kesempatan di narasumber itu ada yang tersampaikan bahwasannya memang masyarakat itu masih takut untuk datang ke kami dalam tanda kutip. Kami itu dirasa masyarakat itu kantor yang sangar, kantor yang angker, kantor yang menakutkan. Makanya kami dan juga di jajaran kami itu saya selalu menyampaikan dan menekankan
tunjukkanlah kita itu sebagai orang yang familiar. Instansi kita itu bukan instansi yang menakutkan. Jadi ya seperti itulah. Tapi ya jujur aja, masyarakat itu stigmanya itu masih banyak yang seperti itu. Ya. Tapi kita sudah nggak kurang-kurang untuk menyampaikan seperti bagaimana kami itu bahwa pelayan masyarakat, kami itu harus melayani masyarakat dengan baik. Begitu, Mas. Implementasikan dari bidang intelijen dan juga pihak Datun ya Pak ya, seperti itu. Ya, terutama bidang intelijen, Datun yang sering terjun ke masyarakat. Yang sering terjun dan berhubungan dengan masyarakat, dan ke lembaga, kementerian, BUMN, BUMD itu Datun. Ke masyarakat, seksi intelijen kami. Adakah hambatan begitu Pak dalam 2 kabupaten dan 1 kota dalam melaksanakan fungsi kejaksaan ini sendiri, terutama dalam mensosialisasikan restoratif justice? Kalau hambatan tidak ada, cuma kadangkala kan, ya itu tadi, kita menyampaikan kepada masyarakat, kan yang mendengar langsung kami menyampaikan itu kan hanya mereka-mereka yang hadir. Ya. Lah, kadangkala yang hadir itu apakah menyampaikan ke masyarakatnya atau ke warga masyarakatnya apa tidak, kita juga tidak tahu. Penyampaiannya benar apa tidak, kita juga tidak tahu. Tapi kami yakin dengan salah satu jalan atau solusi itu, program kami bisa tersampaikan kepada masyarakat. Demikian. Adakah bakal rencana Pak untuk menjemput bola, artinya mulai dari perangkat desa itu dihadirkan di kantor kejaksaan? Di Perja 15 tahun 2020 disebutkan ada pasal yang ditulis di situ bahwa perkara setelah tahap 2, tersangka dan barang bukti dikirim dari penyidik, kalau misalkan menurut jaksa bahwa peristiwa pidananya itu masuk kriteria atau kategori bisa di-RJ-kan sesuai dengan Perja nomor 15 tahun 2020 itu, jaksa bisa menawarkan kepada pelaku dan juga kepada korban apakah perkara ini akan di-RJ-kan ataukah tidak. Namun jikalau korban tidak mau dan harus proses di persidangan, tentunya RJ tidak bisa terwujud. Namun jaksa juga tidak boleh mengesampingkan daripada proses hasil tahapan dari RJ tersebut. Maksudnya apa? Proses itu tadi harus kita pakai dalam hal nanti kita mengajukan tuntutan pidana di proses persidangannya. Misalkan di situ pelakunya sudah memohon maaf, menyesali, dan nanti juga dikuatkan di hasil persidangan juga, kita tidak bisa mengesampingkan daripada hasil dari proses RJ tersebut. Jadi tetap nanti kita menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Demikian, Mas. Baik, artinya permohonan maaf itu tidak serta-merta menghentikan perkara pidana. Tergantung dari korbannya. Tergantung dari korban, baik. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan itu. Tetap nanti bisa menjadi pertimbangan kita dalam proses selanjutnya sampai di persidangan. Baik, kalau untuk program ke depan Pak, selain mungkin mensosialisasikan program dari restoratif justice, adakah program lain dalam waktu dekat yang ingin direncanakan atau dilaksanakan seperti itu? Ya, kita tetap akan berusaha berperan ke masyarakat, ke pemerintah, ke negara, bagaimana kita mewujudkan negara kita itu lebih maju. Contoh konkretnya bagaimana? Kita aktif dalam pengawalan dana PEN. Kemudian kita aktif dalam penggunaan produk dalam negeri. Kemudian kita aktif melakukan PPS yang pekerjaan atau proyek itu masuk sebagai proyek strategis
nasional atau proyek strategis daerah. Kita juga aktif dalam misalkan forum-forum Forkopimda dalam kaitan menjaga stabilitas ekonomi. Misalkan kita cek harga di pasar, keadaan di pasar, kemudian cek BBM di wilayah hukum kami seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus aktif dalam semua bidang untuk mensukseskan bagaimana Indonesia itu kedepannya insya Allah bisa menjadi lebih maju, demikian. Baik, menuju Indonesia lebih maju ke depan, tahun politik hampir di depan mata nih. Bagaimana nih peran penegakan hukum yang akan dikawal dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Pak Bayu? Terima kasih, Mas. Kami sudah ada surat edaran dari Pak Jambidum. Kalau tidak salah, barusan di tanggal 14 Agustus 2023 kemarin, kalau saya tidak salah. Kita salah satunya diharuskan dalam pelaksanaan pemilu itu netral jelas. Kemudian terkait dengan tupoksi kami, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri harus menempatkan, seperti saya ini kan ada 3 wilayah nih. Saya harus menempatkan paling tidak 1 jaksa atau lebih untuk membantu atau memastikan bahwa pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kami harus menempatkan di sentra Gakumdu. Kalau saya ada 3 wilayah ini, jadi di tiap 3 wilayah ini kami harus tempatkan paling tidak 1 atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kami ada pos pemilu di kantor kami. Jadi dan di situ itu diatur bagaimana kita menangani tindak pidana yang menyangkut pemilihan kepala daerah dan pemilu dan pemilihan. Jadi sudah kita persiapkan dari awal, Mas. Demikian, Mas. Luar biasa ya, banyak sekali ulasannya yang disampaikan Pak Bayu selaku pimpinan Kajari, tegas, berwibawa, dan menjalankan profesi sebagai jaksa ini mengedepankan hati nurani. Dan humanis ya. Dan humanis tentunya ya. Singkat Pak Bayu, himbauan terakhir kita kepada masyarakat yang ada di Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Ya, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang membawai wilayah Kabupaten Musirawas, kemudian Kabupaten Musirawas Utara dan Kota Madjaya Lubuk Linggau, saya berharap marilah kita bersinergi, kemudian jangan ragu kepada kami, apapun bentuk persoalannya, diskusikan dengan kami akan melayani dengan sepenuh hati, kemudian dengan penuh keikhlasan, dan juga tentunya kalau misalkan itu berkaitan dengan hukum, insya Allah kami akan berusaha menciptakan keadilan untuk semuanya. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada masyarakat wilayah hukum kami bahwasanya kenali hukum, jauhi hukuman. Apa maksudnya? Ya, jangan melanggar ketentuan peraturan, apakah itu aturan agama, aturan kemasyarakatan, atau aturan pemerintah. Jadi jikalau masyarakat itu ragu mengenai pemahaman hukum, datanglah kepada kami, mintalah kepada kami pencerahan, undanglah kami, mungkin selaku narasumber atau apapun namanya, insya Allah kami akan datang dengan senang hati. Dan yang perlu saya garis bawahi, bahwa kami diundang tanpa biaya dan gratis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya, kalau pas tepuk tangan ini Cik Ria. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertepuk tangan. Benar.
berilah masukan pastinya ya, jangan minjem duit BC Rian kepada Bapak. Terima kasih Dan Pak Bayu. maaf Mas Ya. Mbak, kalau misalkan ada kritik kan datang aja. Ya. Kalau misalkan apa, ya, kritiklah kami. Ya. Karena kita juga bukan alergi kritik. Yang penting untuk kemajuan kita bersama, lakukan apa saja. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Riyadi Bayu Kristianto, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang sudah memberikan kesempatan waktu, edukasi, dan juga siap menerima kritik masukan dari masyarakat manapun. Biasa kami ucapkan terima kasih Pak sekali lagi. Dan juga Sama-sama. terima kasih juga untuk pemirsa di rumah ya. Ya, untuk pemirsa di Rumah Pal TV yang sudah bergabung bersama kami di program Jaksa Menyapa, kami ucapkan terima kasih. Saksikan terus hanya di Pal TV, memang Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Mbak. Mari. Abdullah.